Pemirsa, kita kembali lagi di Top News, di mana rapat dengar pendapat di kantor DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Ketua DPRD Nias dan anggota DPRD Nias terlibat saling pukul. Inilah suasana sidang rapat dengar pendapat yang awalnya berjalan lancar, namun akibat banyaknya interupsi, suasana rapat pun menjadi tegang. Seorang anggota DPRD Nias Selatan, Aris Agustus Daci, melemparkan gelas ke arah meja pimpinan rapat, Sidi Adil Harita, karena tidak memberikan kesempatan untuk interupsi. Ketua DPRD Nias yang kesal langsung berusaha untuk memukul Aris. Beruntung usaha pemukulannya dihalangi oleh anggota DPRD lainnya. Rapat yang dihadiri juga oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan, beserta dengan para mahasiswa membahas tentang pembebasan biaya pendidikan gratis sesuai dengan program pemerintah daerah setempat. Karena memposting foto oknum anggota dewan yang diduga pesta miras di lingkungan DPRD ke media sosial, seorang warga di Nrekang, Sulawesi Selatan ditetapkan tersangka oleh pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Wawan, tenaga honorer di pemerintahan Nrekang, harus mendekam di balik jeruji besi Polres Nrekang karena memposting foto dugaan pesta miras yang digelar oleh seorang anggota DPRD Nrekang berinisial DD di Sulawesi Selatan. Sejumlah saksi yang bersama Wawan saat pesta miras berlangsung justru memberi kesaksian yang memberatkan Wawan. Bahkan barang bukti yang disita polisi dari pelaku hanya minuman non-alkohol. Sementara itu polisi baru menggeledah tempat yang dijadikan pesta miras dan menyita sejumlah barang bukti setelah selama 19 hari dugaan pesta miras tersebut berlangsung. Wawan tetap bersikeras melanjutkan kasus ini karena apa yang diposting hal tersebut merupakan fakta. Sementara itu anggota DPRD tersebut menganggap foto-foto tersebut tidak benar dan justru dirinya menjadi korban pencemaran nama baik. Kembali di Prime Time News, pemirsa, saya ingin langsung bertanya ke Mas Agus, win-win solutionnya jadi seperti apa supaya ini RAPBN bisa juga tetap berjalan di 2016? Ya gini, kalau di politik tidak boleh ada deadlock, ya. Jadi harus sekarang ini diputuskan kan besok ya, mau paripurna dulu atau mau banggar dulu. Intinya bahwa ya ini harus diketok. Apakah itu nanti dibintangi dengan dikurang lalu dialihkan ke dana desa atau nanti bagaimana? Tapi harus diketok. Ya kalau dibintangin kan nggak apa-apa. Toh nanti bisa dibahas di era PBNP gitu. Dan kan BUMN-nya sekarang sedang berjalan, tender-tendernya sedang bangun, uangnya kan ada gitu. Nah itu yang penting. Kalau tunggu progres atau evaluation report pun kan ini harus bisa laporan. Iya ya. kan harus laporan, kan tadi Pak Fahri bilang belum laporan. Belum laporan. Nah, jadi dalam perjalanan itu sekalian laporan. Tunggu report sampai ini kemudian ya, jadi ada dibahas di dibintangi. PBNP. Tapi besok itu harus jalan, karena kalau tidak, siapapun dia legislatif atau eksekutif yang katanya atas nama rakyat, ya berarti dia tidak pro rakyat, kan begitu. Itu dia, karena kalau kembali konsekuensinya akan mungkin kembali ke APBNP 2016. Ya nggak apa-apa, jumlahnya menurut saya mencukupi kan. Nah. Ya itu cuma mencukupi. Tapi ya itu kan nanti terakhir lah. Tapi yang sekarang adalah itu tadi saya katakan tidak ada deadlock. Ya kalau politik deadlock ya selesai. Oke. Soal PMN, tapi ada juga soal DAK, dana alokasi begitu ya. Nah khusus Mas Fahri, Anda melihatnya ini masih deadlock juga soal ini atau tidak? Saya kira yang paling krusial dari seluruh pembahasan yang ada sekarang ini adalah terutama adalah penyertaan modal negara. Dan saya kira kalau Menteri BUMN atau Menteri Keuangan mengalah lah untuk Menteri BUMN dan memberitahu Menteri BUMN bahwa aset BUMN yang 5.000 triliun sekarang ini sesungguhnya tidak memerlukan APBN. Malah kita mencurigai kalau Menteri BUMN ini kok berburu APBN, dan ini baru pertama loh, menteri-menteri BUMN sebelumnya nggak pernah itu ngambil uang APBN, ambil uang rakyat gitu. Apa dasar pernyataan Anda, Pak Fahri? Ini dalam spekulasi. Ya, apa dasar pernyataan Anda, Pak Fahri? Apakah Anda melihat evaluasi dari tahun sebelumnya, padahal evaluation report juga belum masuk begitu ke DPR?
Masalahnya itu tadi, aset 5.000 triliun itu, kalau Anda ngerti cara ngelolanya, Anda nggak perlu APBN lagi. Ngapain pakai uang negara? Orang BUMN kita besar kok, dia bisa menarik mitra dan bekerja sama. Dan jangan lupa, di antara BUMN itu juga ada bank negara kita, bank milik negara, bank BUMN juga, ada BRI kita, ratusan triliun itu kekayaannya, ada bank BNI, ada bank BTN, ada macam-macam bank, termasuk kemarin Bank Mutiara yang diambil alih pemerintah udah dijual itu. Itu sebetulnya lembaga-lembaga yang siap untuk membantu BUMN di dalam pembiayaan, termasuk konsorsium untuk infrastruktur. Jadi saya mencurigai motif dari Menteri BUMN minta APBN gitu loh, dan memasukkan uang rakyat ini untuk spekulasi. Pak Fahri, lebih kalau baik kemudian penuhi aja janjinya Pak Jokowi. Ya kan? Pak Fahri, kalau misalnya ada kecurigaan, tidak bisakah mekanisme seperti pengawasan yang lebih ketat di tahun 2016 dijalankan begitu? Atau opsi yang tadi dikatakan oleh Pak Mas Agus, dibintangi saja sampai kemudian evaluation report itu diperoleh oleh DPR? Masalahnya kan sifat dari PMN itu kan uang yang diceburkan begitu saja kepada badan atau lembaga yang beroperasi sebagiannya di wilayah swasta. Berbeda dengan uang yang Anda kucurkan untuk lembaga negara. Misalnya kalau DPR ini mau membuat seperti alokasi untuk pembangunan komplek dan sebagainya, itu cuma 700 miliar atau 1 triliun, itu rupiah per rupiah itu ada mekanisme pertanggungjawabannya. Tapi kalau itu masuk menjadi uang yang dikelola secara privat, itu mekanisme pertanggungjawabannya sulit, dan memang selama ini fenomena PMN ini belum terlalu menonjol di tempat kita, sehingga kita takut ini kayak membuang garam ke laut begitu, nggak kembali. Jadi Menteri Rini dan saya kira Pak Jokowi, tolonglah ya PMN ini alokasikan saja buat rakyat. Kalau tidak bisa kita alokasikan sekarang, di APBNP 2016 nanti, saya kira bulan Februari, saya setuju kita itu. harus bisa mengalokasikan itu buat rakyat saja biar cepat. Saya setuju itu masuk ke DAK saja, karena yang sekarang kan belum habis. Itu buktikan dulu bahwa itu bisa efektif dan menaikkan. Mas Agus, Anda lihatnya besok ini akan solid atau mungkin voting atau seperti apa? Ya, ini kan ranah permainan politik dan eksekutif legislatif. Ya kalau langsung setuju nggak seru lah. Ya sedikit tegang-tegang sedikit, tapi nanti pasti ada persetujuan. Baik, kita lihat besok bagaimana dinamika di sidang paripurna, tapi yang jelas besok adalah batas terakhir sebelum reses, dan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, harus 2 bulan sebelum APBN ini berjalan. Terima kasih Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan juga Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR yang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, demikian informasi dan juga perbincangan yang bisa kami sampaikan dalam Prime Time News malam hari ini. Saya Kartika Okaviana undur diri. Pengesahan RUU RAPBN 2016 dalam rapat paripurna DPR tampaknya akan terganjal. Ketua Badan Anggaran DPR Ahmad Nur Supit mengakui bahwa masih ada salah satu fraksi yang belum menyetujui RUU RAPBN 2016. Dan saat ini masih berlangsung rapat Badan Anggaran DPR yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menkumham, dan Gubernur Bank Indonesia. Ketua Banggar DPR Ahmad Nur Supit mengatakan permasalahan teknis sudah disetujui semua. Ini artinya bahwa hambatan yang ada adalah murni permasalahan politik. Sehingga di rapat paripurna besok diperkirakan pembahasan akan berjalan alot. Dikarenakan masih adanya fraksi yang belum menyetujui RUU RAPBN 2016. Dan sejauh ini fraksi Gerindra masih tetap dengan pendiriannya untuk menolak RAPBN 2016. Kendati Ketua DPR Setia Novanto menjamin bahwa sidang paripurna Jumat besok DPR akan mengesahkan RUU RAPBN 2015 yang telah diajukan oleh pemerintah. Rapat Badan Anggaran DPR dengan pemerintah sampai malam ini masih berlangsung. Apakah memang ada kemungkinan fraksi Gerindra melunak, dan bagaimanakah kemungkinan voting pada paripurna besok? Sudah ada rekan kami Laila Zahra dari gedung DPR Jakarta. Ya, Laila, bagaimana jalannya rapat Badan Anggaran dengan pemerintah sampai malam ini? Apakah fraksi Gerindra masih ngotot tapi sudah melunak ini terhadap RAPBN 2016?
Ya, Prita, 9 dari 10 fraksi partai di Badan Anggaran DPR menyatakan setuju dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2016. Sejauh ini hanya fraksi Partai Gerindra yang menyatakan menolak dengan RAPBN 2016. Fraksi Golkar dan PKS menyatakan setuju dengan RAPBN 2016 meskipun dengan sejumlah catatan. Sedangkan fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak dengan RAPBN 2016 karena anggaran penyertaan modal negara yang terlalu besar untuk BUMN dan sebaiknya bisa dialihkan dialihkan ke dana desa dan dana penanggulangan asap. Gerindra meminta kepada pemerintah untuk meniadakan anggaran penyertaan modal negara sebesar 38 triliun pada RAPBN 2016. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang hadir dalam rapat malam ini menjelaskan pemerintah tidak keberatan bila anggaran penyertaan modal negara sebesar 38 triliun ditunda dan akan dialokasikan pada RAPBNP 2016. Bambang Brojonegoro juga menjelaskan alokasi dana desa, pemerintah memiliki alokasi dari penerimaan pajak daerah dan juga APBD. Berikut kutipan pernyataan dari Bambang Brojonegoro. Intinya dari pemerintah kami tidak keberatan kalau PMN yang sebesar 38 triliun itu mungkin mau di hold dulu atau ditunda atau dilihat dulu kemungkinannya, dan saya juga mungkin ada sepakat dengan Pak Wilgo mengenai hasil revaluasi, di mana revaluasi bisa seluruhnya di PMN-kan tanpa kita harus memberikan cash yang fresh cash ya untuk PMN. Tapi memang kalau ini mau dilakukan maka kita harus menunggu APBN perubahan. Ya, Prita, sampai malam ini rapat pembahasan RAPBN 2016 masih berlangsung di ruang rapat Banggar DPR. Rapat malam ini akan menentukan apakah RAPBN 2016 akan disahkan pada sidang paripurna DPR esok. Sedikitnya rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Ada 4 pokok hal yang dibahas Banggar pada malam ini, yaitu RAPBN 2016, panja asumsi makro dan postur, panja kementerian, lembaga, serta panja transfer daerah dan dana desa. Prita. Ya, Laila, lantas apakah kemudian opsi voting ini sudah mengemuka dalam rapat kali ini, malam hari ini? Ya, Prita, meskipun ada perbedaan pandangan fraksi dari fraksi Gerindra, namun rapat masih terus berlangsung hingga malam ini dan ada opsi untuk melakukan voting untuk menyepakati apakah RAPBN 2016 akan disahkan melalui sidang paripurna esok. Namun hingga saat ini rapat masih berlangsung dan perdebatan juga masih terjadi di dalam rapat untuk menentukan RAPBN 2016. Prita. Baik, Laila, pertanyaan saya terakhir, sudah adakah disebutkan sampai jam berapa rapat paripurna ini akan berlangsung hingga malam hari ini, deadlock-nya? Belum ada kepastian kapan rapat ini akan diakhiri oleh DPR dan juga pemerintah yang menentukan nasib dari RAPBN 2016, apakah akan disahkan pada esok melalui sidang paripurna DPR atau tidak. Namun pemerintah dan DPR harus menyelesaikan atau menentukan nasib RAPBN melalui rapat yang digelar pada malam ini. Prita. Baik, terima kasih. Laila Zara melaporkan dari gedung DPR Jakarta.